Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan Michelson dan Morley. Pada tahun 1887, dua ilmuwan yang bernama Albert Abraham Michelson, kemudian Edward W. Morley, itu melakukan percobaan. Sebelumnya, mengapa dia melakukan percobaan ya? Kita tahu bahwa gelombang itu definisinya adalah salah satu bentuk rambatan energi melalui medium yang lenting atau elastis. Contoh dari gelombang misalnya adalah bunyi. Bunyi ini merambat mediumnya itu melalui udara. Pertanyaannya, kalau cahaya yang merupakan gelombang juga itu merambatnya melalui apa? Jadi pada abad ke-19 para ilmuwan itu bertanya-tanya kalau cahaya ini merambat melalui apa ya? Kalau memang ada medium perambatannya, harus ada medium yang dapat berada di mana saja ketika ada cahaya. Misalnya pada benda transparan dan juga pada ruang hampa. Istilah yang digunakan pada abad ke-19 itu oleh para ilmuwan medium untuk perambatan cahaya namanya adalah ether. Pada abad ke-19 ada hipotesis ether, di mana ether ini berada di alam semesta. Jadi alam semesta ini dipenuhi oleh ether yang tidak bermassa dan juga tidak tampak, nggak kelihatan seperti itu. Dan satu-satunya medium untuk perambatan cahaya. Jadi hipotesanya, di mana nih ethernya? Ada di mana? Apakah dia diam atau bergerak? Dan bagaimana pengaruh terhadap perambatan cahaya? Untuk menjawab apakah ether itu ada, makanya perlu pembuktian. Oleh karena itu, Michelson dan Morley pada tahun 1887 melakukan percobaan. Percobaan Michelson dan Morley ini menggunakan alat namanya interferometer optik, makanya kadang disebut juga interferometer Michelson dan Morley. Skemanya seperti ini. Ini cermin 1, cermin 2, kemudian kaca setengah cermin. Jadi bisa untuk memantulkan atau meneruskan berkah cahaya. Kemudian ada daerah pengamatan. Kemudian dimisalkan karena ether ada di alam semesta di mana-mana, dimisalkan ether itu bergerak ke arah kanan seperti ini. Kemudian bekas sinar cahaya itu difokuskan, ditujukan kepada kaca setengah cermin. Ini ada sinar datang nih. Sinar datang arahnya ke sini. Karena dia kaca setengah cermin, berkas sinarnya itu bisa diteruskan. Ini walaupun jadi hijau bukan dalam artian berubah jadi hijau ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada yang diteruskan. Ketika mencapai ke cermin, tentu dipantulkan kembali. Ini sebenarnya dipantulkan kembalinya ke arah yang sama ke sini ya. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan lah. Jadi dia kembali lagi, balik lagi ke sini. Kemudian dipantulkan ke si pengamat. Oke, itu pergerakan yang pertama. Tadi ketika sinar datang, ada yang diteruskan dan ada pula yang dipantulkan nantinya. Pantulkan. Ketika sudah mencapai cermin yang kedua, nanti dipantulkan lagi cermin tersebut. Kemudian diteruskan ke daerah pengamatan. Jadi seperti itu. Sinar datang, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Yang diteruskan kemudian memantul, mantul lagi ke pengamatan. Yang dipantulkan, pantulkan lagi, kemudian teruskan ke daerah pengamatan. Di sini ada jarak tempuh yang kalau kita hitung yang kalau dihitung nanti ada berapa jaraknya di sini. Nah, inilah skema dari percobaan Michelson dan Morley. Prinsip dari percobaan Michelson dan Morley ini adalah penjumlahan vektor kecepatan. Jika kita misalkan C itu adalah kecepatan cahaya, V adalah kecepatan ether, dan U adalah kecepatan cahaya menurut pengamat, maka untuk yang di cermin 1 nih ini kecepatan cahaya menurut pengamat, karena dia vektor kita pindahkan, dan ini adalah kecepatan ethernya ke arah kanan, vektor seperti ini, maka di sini nanti ada vektor kecepatan cahaya. Untuk cermin yang kedua, yang ini ke atas nih, kemudian ethernya tetap ke kanan, maka di sini nanti ada vektor kecepatan cahaya. Ingat lagi pembelajaran vektornya, ini kan secara geometris
Kalau secara matematis, maka U di sini adalah penjumlahan dari vektor C dan vektor V. Ini menggunakan metode segitiga. Tuh. C ditambah V adalah U. Begitu pula yang di cermin 2 ya. C ditambah V adalah U. Yang besarnya, karena ini menjadi sebuah segitiga siku-siku ya, itu adalah U itu akar dari C kuadrat min V kuadrat. Kemudian tujuannya apa? Kalau memang ada ether, akan ada perbedaan waktu yang dilalui oleh berkas sinar tersebut. Untuk yang terhadap cermin 1 nih ya, ini kan bolak-balik nih. Ketika searah dengan ethernya, C plus V. Ketika nanti dia berlawanan arahnya, C min V. L itu adalah jaraknya ya. Jadi kan waktu itu jarak dibagi kecepatannya. Ini jaraknya, kecepatannya ketika pertama gerak nih ke sini diteruskan C plus V, ketika dipantulkan C min V. Kenapa? Karena gerakannya berlawanan arah dan gerakan kecepatan cahayanya. Kemudian untuk yang di cermin kedua itu, kalau kita gunakan persamaan matematisnya, nanti didapatkan 2L per akar C kuadrat min V kuadrat. Namun dari hasil pengamatan, ternyata tidak ada perbedaan waktu antara T1 dan T2. Kesimpulannya bahwa hipotesis ether gugur, maka tidak ada ether. Yang kedua, artinya kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung kerangka acuan inersial. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, dia tidak perlu medium perambatan.